semuanya. Thank you buat tim yang sudah melayani. Thank you buat Pastor Edwin, Angel yang udah mengundang. It's good to be back. Shalom Shine. Di sini ada yel-yel tertentu nggak sih? Nggak ada ya. Oke. Mungkin aku udah beberapa kali kemari dan buat yang belum kenal, nama aku Feni. Aku mengembalakan di Junior Church Tapga. Salam kenal semuanya. Dan hari ini kita akan belajar. Sebenarnya ini kita akan belajar lebih lagi mengenai, kita akan belajar lebih lagi mengenai yang akan aku bahas hari ini. Jadi kita selama menjadi Kristen ya, mengikut Tuhan, menurut kalian firman Tuhan aturannya banyak atau enggak? Yang bilang banyak angkat tangan. Mungkin boleh keyboardisnya temenin aku biar gak sepi. Yang menurut kalian firman Tuhan, apa tadi peraturannya banyak atau enggak? Yang banyak angkat tangan. Banyak. Oke, yang dikit angkat tangan. Dikit, sisanya gak jawab. Jadi kalian baca Alkitab gak sih? Ko Edwin tolong. Oke, jadi sebenarnya ya perintah Tuhan itu banyak, but aku mau meng-highlight satu hal. Mari kita sama-sama buka, boleh next slide. Di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Kebaca ya? Oke, sama-sama ya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ternyata dari ayat ini, firman ini kita bisa tahu kalau serumit-rumitnya segala peraturan yang ada di firman Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan berbagai macam cara. Kita harus mengasihi sesama manusia. But yang paling penting, yang cukup intriguing dari ayat ini itu aku baca, kenapa harus seperti dirimu sendiri? Kenapa kita harus dimulai dengan mengasihi diri kita sendiri? Aku yakin kalau aku tanya siapa yang mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, pasti semua akan angkat tangan. Siapa yang, mungkin kalau aku tanya, siapa yang suka mengasihi sesamanya manusia? Banyak yang bisa angkat tangan. Mengasihi ya, bukan menggombali ya, mengasihi. Jadi, tapi kalau aku tanya, apakah do you love yourself enough? Dalam, langsung ke semua kayak gitu. Ini yang akan kita bahas hari ini. Because di dunia yang, apalagi kita ya anak-anak muda, di dunia yang sangat banyak informasi dan dunia yang sangat gampang diakses lewat sosmed, kita nggak tahu kita tuh mengasihi diri sendiri tuh harus seperti apa. Dan di sini kita bisa baca seperti bottom line-nya adalah kita harus mengasihi diri kita sendiri, barulah kita bisa melakukan hal yang lain. Sekarang coba semua punya handphone kan? Atau tab atau kaca make up atau apa? Boleh diangkat, dikeluarin semuanya. Dikeluarin. Cowok juga nggak apa-apa, cowok, cewek. Ini berlaku buat semua. Dibuka handphone kamera selfie-nya atau kacanya. Kalau bisa sendiri-sendiri ya, ini refleksi diri sendiri. Gitu. Boleh dilihat, diterawang. Atau mungkin boleh lihat, boleh di selfie sedikit. Angle kiri, angle kanan, angle atas, angle bawah. Nah, apa yang kalian lihat waktu pertama kali buka kamera? Tadi aku lihat di sini kayak, gede kali gitu. atau apa? Apa yang pertama kali kayak, hari ini make up aku lagi flawless ini. Gak ada cracknya sama sekali gitu. Lagi cantik banget nih. Atau bulu mata aku lagi lentik banget. Atau mungkin yang cowok-cowok, apa ya, pomade aku lagi naik ya. Gak tahu gimana. Apa? Jambulnya lagi naik. Lagi on point nih cowok-cowok. Oh, aku baru abis shaving nih. Lagi ganteng-gantengnya gitu. Nah, coba sekarang kalian renungkan setiap hari saat kalian lihat di cermin, saat kalian lihat di selfie itu,
Apakah benar-benar yang kalian katakan tuh hal yang baik-baik kepada diri sendiri? Atau justru, aduh kamu tuh kurang deh, kurang filler sedikit di pipinya, di hidungnya, di jidatnya. Atau kamu kurang deh, orang lain bisa lebih dari kamu. Atau what words do you say to yourself? Tapi one thing aku mau kasih tahu kalian, ada sebuah kebenaran dasar yang harus kalian pahami, next slide. Yaitu, you are made in the image of God. Dalam Kejadian 1 ayat 27, ini kitab pertama di Alkitab, dan ini bahkan di pasal pertama, Tuhan udah ingetin dengan jelas dari awal. Dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dari ayat ini kita tahu ya, ini pasal tentang penciptaan ya. Menciptakan binatang, menciptakan langit dan bumi, menciptakan tumbuhan dan lain sebagainya. Saat Tuhan menciptakan semuanya itu, Tuhan ciptainnya berjamaah. Dia bahkan gak nyebutin jadilah ayam, jadilah anjing, jadilah ini. Enggak. Jadilah binatang yang melata, jadilah binatang yang dan lain sebagainya. Pokoknya yang di dalam air, yang terbang, Tuhan menciptakannya tuh majemuk, banyak. Tapi cuman this one being yang bernama manusia yang diciptakan, Tuhan harus datang sendiri ke bumi, ngambil tanah, debu dan tanah, jorok ya kalau debu dan tanah kena air kan, kalau di tangan, kalau kita main play-doh atau di sini siapa yang suka bikin clay? Suka atau pernah gitu, bikin clay gitu kan jorok ya di tangan, lengket gitu. But Tuhan tetap datang. Karena kenapa? Karena dia mau secara sengaja membentuk kita semua. Dia menciptakan kita bahkan saat, kalau kita misalnya lagi gambar ya, siapa di sini suka gambar? Suka ngelukis atau doodle atau suka gambar? Ada, oke. Kadang kita kalau awal mau menggambar gitu kadang suka ada prototipenya. Atau kalau mau bangun gedung, pasti ada arsitektur gedungnya, blueprintnya. Nah manusia itu sendiri, blueprintnya adalah Tuhan itu sendiri. Menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya. Laki-laki dan perempuan. Jadi kita ini adalah seperti judul saya tadi, kita ini adalah imago Dei atau image of God. Imago Dei dari bahasa Latin ya. Yang artinya kita itu segambar dan serupa dengan Allah, yang seharusnya kita memiliki perilaku seperti Tuhan, kita mengasihi orang seperti Tuhan, mengasihi manusia. Value kita itu sangat bernilai tinggi, karena kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Kalau tadi gambar ini nih, gambar ini, atau gambar yang sebelumnya, ini tuh diciptakan oleh pelukis namanya, kalau nggak salah, Michelangelo. Dia menciptakan ini namanya The Creation of Adam. Kenapa? Karena ini segambar dan serupa sama Tuhan. Dia menciptakan persis gitu. Kalau kalian bisa cari di Google ya, gambar ini sebenarnya lebih lebar. Dan itu bernilai tinggi. Let's say nih, kita punya lukisan mahal. Kita punya lukisan, ini agak lucu sih, aku lihat di Instagram beberapa hari lalu. Ada seniman yang melukis sesuatu yang invisible katanya, sesuatu yang transparan, dijual 297 juta atau miliar ya. Pokoknya something yang transparan gak masuk akal, tapi menurut mereka bernilai. Sama seperti kita, apa bedanya cara kita merawat lukisan yang harganya 100 miliar, sama kita merawat lukisan, bukan lukisan, recycle paper gitu. Recycle paper pasti udah gak pakai, buang. Oh ini cuman coret-coretan adik kita jelek, buang gitu. Tapi kalau lukisan yang bernilai miliaran pasti kita akan jaga, pasti kita akan rawat, bahkan kita bisa repaint lagi dan lain sebagainya. Sama, because values changes our behavior. Saat kita mulai memvalue diri kita, saat kita tahu kalau value kita itu berharga, kita itu segambar dan serupa dengan Tuhan, barulah kita bisa merubah behavior kita untuk lebih mengasihi diri sendiri. Karena terlebih dahulu kita harus mengasihi diri kita sendiri terlebih dahulu. Baru kita bisa tadi katanya mengasihi sesamamu manusia. Terlebih kita harus mengasihi diri kamu sendiri dulu. Dan tapi
tantangannya itu besar sekali kalau sekarang di dunia ya. Banyak banget image-image yang salah yang diportray oleh dunia. Boleh aku kasih peraga sedikit, tim aku boleh naik? Supaya bisa lebih mengerti lagi apa yang terjadi. Boleh next slide? Sekarang apa yang sedang terjadi di dunia ini? Culture is subtly shaping you to value relevance over righteousness. Sekarang dunia sedang cekokin kita nih pelan-pelan sama hal yang dianggap kamu harus relate. Untuk jadi relevan kamu harus jadi seperti A, seperti B, seperti C, seperti D. Dan itu kita seringkali menukarkannya dengan kebenaran yang ada. Atau bahkan it whispers that fitting in is better than standing firm. Artinya kita harus jadi serupa dengan dunia ini. Supaya apa? Supaya kita diterima oleh dunia. Padahal firman Tuhan berkata apa? Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah melalui pembaruan budimu. Atau dikatakan being like matters most than being set apart. Kalian lebih suka lihat, misalnya, kalau kalian ngepost firman Tuhan, like-nya 2. Tapi kalau kalian ngepost lagi di pantai, pakai baju yang buka semuanya, like-nya 100 gitu misalnya. Kalau cowok nggak apa-apa ya, kalau atas ya. Kalau cewek jangan gitu. Karena lebih mengejar di like oleh dunia daripada bisa hidup set apart, terpisah dari dunia. Atau culture is conditioning you to trade holiness for relevance. Kalian menukarkan kekudusan kalian saat kalian menjalani hubungan dengan lawan jenis. Kalian menukarkan itu dengan kekudusan kalian tukar supaya bisa, wih keren ya couple goals nih, si ini bisa tinggal bareng belum nikah. Tapi kok kayaknya bisa liburan ke Kapadokia, bisa it's my dream mas gitu ya. Bisa ini dan bisa itu, kayaknya lebih seru gitu daripada harus nunggu sampai nikah. Atau conviction for convenience. Kamu menukarkan iman kamu untuk kenyamanan. Atau menukarkan kebenaran supaya bisa masuk ke dalam tren. Ini ilustrasinya seperti ini. Kalau kalian mulai menaruhkan pikiran-pikiran itu dunia, standar-standar dunia yang kalian taruh, LGBT itu boleh. LGBT itu disupport sekarang. Kita harus jadi ally for LGBT. It's ironi kita itu diciptakan untuk dominion over semua ciptaan lain, tapi ironi kita kalau lihat di Instagram atau di YouTube gitu ya, ada yang I am identified as a dog, as a cat, as a whatever. Waktu itu aku pernah lihat I am identified as a demon gitu, bahasa apalah namanya gitu. Itu kita mulai satu persatu setiap kali kita mengikuti, kita mulai mendengarkan value dari luar. Kita lihat ya tadi sebelum dia ditempelin, namanya Hana ini Niki. Ceritanya Niki ini seperti dunia yang sedang menempelkan semua value-value yang ada di dunia ini. Hana yang Hana adalah segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita semua adalah segambar dan serupa dengan Tuhan, amin. Saat dunia mulai menempelkan semua label-label dunia, I am gay, I am lesbian, I am not enough, aku terlalu gemuk, aku terlalu kurus, aku rambutnya pengen keriting, aku rambutnya pengen panjang, aku rambutnya pengen warna coklat, hitam, putih, kuning, hijau, dan lain sebagainya. Whatever label. Atau mungkin kamu ngerasa, aku kayaknya ini, aku Gemini ini. Siapa nih yang suka melabel dirinya dengan horoskop? Aku kayaknya aku Sagittarius. Atau mungkin aku nggak layak lagi. Aku udah jatuh dalam dosa. Berkali-kali aku jatuh dalam dosa. Aku punya mental health yang aku anxiety. Label aku adalah anxiety. Label aku adalah seperti ini dan seperti itu. Aku overthinking. Aku emang orangnya overthinking, gak bisa berubah. Aku emangnya overthinking. Kita mulai taruh label-label itu, sehingga pada akhirnya apa?
value original kita tertutup. Dan kamu gak akan bisa ngelakuin apa-apa dengan kayak gini. Coba jalan ke depan maju. Coba lurus. Belok kiri. Gak bisa, dia gak tahu jalan, dia gak tahu arah, dan dia gak akan bisa serve the purpose yang udah Tuhan kasih dari awal. Thank you Hana, boleh kembalikan tangan untuk, boleh tepuk tangan buat Hana. Tapi one thing for sure, seperti yang aku bilang, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. It means identitas kita itu harusnya berakar dan kita taruh di Tuhan kita. Kenapa? Karena the one thing that never change is Jesus Christ. Tuhan gak pernah berubah, dia Tuhan yang sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dialah Alfa dan Omega, dialah awal dan yang terakhir dalam hidup kita. Masalah boleh ada, gak peduli season apa yang sedang kamu hadapi, gak peduli setoksik apa lingkungan yang kamu sedang hadapi, gak peduli kamu dicap apa oleh dunia. Tapi waktu kita tahu value kita tahu gambar kita serupa dan segambar dengan Tuhan, maka kita akan tetap bisa berpegang teguh karena kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Amin. Identitas dalam kita itu gak akan berubah karena kita bisa berakar terus dalam Tuhan. Karena saat kita berpegang kepada kebenaran, maka kebenaran itu yang akan memberikan kita next. Kebenaran apa yang harus kita pegang? Mazmur 139 ayat 13-14 dikatakan, Engkau menciptakan setiap bagian badanku dan membentuk aku dalam rahim ibuku. Aku memuji Engkau sebab aku sangat luar biasa. Segala perbuatanmu ajaib dan mengagumkan. Aku benar-benar menyadarinya. Inilah ajaibnya Tuhan kita, inilah janji, inilah kebenaran yang harus kita pegang. Hal lucu, aku pas nyiapin ini, aku ada ngobrol sama salah satu teman. Aku bilang, lucu ya ayatnya, Engkau menciptakan setiap bagian badanku. Berarti ada tompel di sini juga Tuhan yang ciptakan gitu. Setiap tai lalat, setiap apapun bagian tubuh kita, Tuhan tuh ciptakan intentionally. Secara sengaja Tuhan ciptakan kita. Secara sengaja Tuhan menjadikan kita. Terlepas apapun kondisi kamu saat kamu dikandung, itu udah jadi bagian dari Tuhan. Blueprint Tuhan menciptakan kita. Because your value isn't based on your past. Value kita tuh tidak berdasarkan apa yang udah pernah kita buat. Value kita itu tidak berdasarkan popularitas kita, berapa banyak likes, berapa banyak followers. Seberapa jago kita, performance kita, achievement kita. But one thing, next. Value kita itu harus melekat kepada Tuhan. Karena He is the unchanging truth. Yaitu, you are made in the image of God. And restored by the love of Jesus. Image kamu yang rusak sekalipun, saat kita berakar kepada Tuhan, Tuhan bilang, aku yang akan merestornya, aku yang akan mengembalikannya. Memang tantangannya berat sekali. Siapa yang pernah puasa sosial media? Yang matiin sosial media seminggu? Seminggu? Pernah? Wow, luar biasa. Sebulan? 1 tahun? Deactivate account? Gak mungkin. 3 hari. Oke. 2 hari, 1 hari, 2 jam. Saat ini 2 jam kan, ibadah Shine 2 jam, nggak buka sosmed. Atau jangan-jangan nyolong-nyolong buka. Oke, anyways. Susah banget tantangannya. Karena kita tinggal di dunia ya kan. Kita lihat, bahkan gak usah lihat sosmed juga, teman-teman kita kadang suka ngasih input-input yang tidak baik, orang tua, keluarga, dan lain sebagainya. But aku mau share sebuah tips. It's the only tips yang paling ampuh untuk kita bisa menjalaninya. Next slide. Yaitu the only tips. Lukas 9 ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Menyangkal dirinya itu berarti bukan membenci ya. It's to deny yourself, deny kedagingan kamu. Kalian aja jago denial ya kan biasanya. Banyak yang berteriak nih, aduh. Kalian aja biasa jago
denying yourself. Ini to deny your flesh, untuk segala kedagingan kamu. Misalnya, maybe it's harsh for you. Misalnya kamu merasa LGBT, misalnya kamu merasa, aku kayaknya emang aku nggak bisa kak, aku udah tercipta kayak gini, biologically Tuhan kayaknya nyiptain aku emang sengaja seperti ini. Bedain yang namanya dosa dan mana yang namanya emang Tuhan yang nyiptain. Dosa itu harus dilawan. Kalau itu di luar dari value, di luar dari value-nya Tuhan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi waktu kamu merasa hal itu, berarti it's the cross you need to carry every day. It's the cross yang harus kamu bawa. Akan kupikul salibku setiap hari. Berat, berat. Karena kenapa seringkali itu juga terpengaruh oleh tadi image-image yang dunia kasih. Oh nggak apa-apa. Atau mungkin aku nih nggak bisa kak, aku tuh sukanya kalau pacaran tuh nggak ada physical touch-nya tuh nggak enak kak. Nggak bisa, aku pasti harus minimal, ya nggak usah aku jelasin. Tapi it's the cross you should carry. Itu adalah salibnya yang harus di kalian bawa, menyangkal diri kamu. Dan memikul salibnya tiap hari. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kenapa dibilang memikul salibnya setiap hari? Gak cuma memikul salibnya sekali. Karena emang cobaan itu, tantangan itu, ujian itu datangnya setiap hari, setiap saat, setiap detik. Kalau kita cuman kayak nge-gym ya, kalau kita cuman nge-gym satu hari, ototnya segede telur puyuh gitu. Tapi kalau we carry our cross setiap hari, hari ini mungkin kita sakit badannya, it's okay. Itu artinya you are growing, your muscle is growing, dan pada akhirnya kamu akan jadi seorang pemenang di ujung jalan. Karena kamu udah bisa bawa cross kamu. Cross kamu yang tadinya mungkin kamu merasa berat, tapi padahal kata Tuhan, kasih setiaku cukup untuk setiap kamu, sehingga kamu bisa endure your cross sampai ujung pertandingan kamu. Amin. Dan ada ya sebuah lagu yang lagi viral banget. Akan kupikul, cukuplah kasih setiamu, kau kuat. Sekali lagi. Akan salib, cukuplah kasih setiamu. Dari lagu ini kita belajar kalau saat kita memikul salib kita, Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih setia Tuhan. Berat, tapi Tuhan ada membantu kita, memberikan kita kekuatan yang baru, memberikan kasih karunia-Nya setiap hari. Saat kita ada masanya, saat kita carry our cross, kita merasa down. Berat banget ini, gak nyampe-nyampe ini. Kok kayaknya udahlah, aku tinggalin aja salib ini, kayaknya emang I meant to be like this. Enggak, value kamu bukan tertutup oleh value dunia. Tapi Tuhan bilang kamu berharga, kamu dicintai, kamu dikasihi, and you are enough for me, my child. Dan kasih karunia Tuhan cukup setiap hari, cukup mengejar. Kasih Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru setiap hari, dan akan terus mengisi kita terus. Makanya kita harus menjaga. Ada satu dari panca indera yang aku kasih tahu ke anak-anak di Junior Church, aku selalu bilang, indera yang selalu harus kamu jaga adalah mata. Kenapa? Mungkin kita tahu mata adalah jendela dunia ya, tapi mata adalah pintu gerbang dosa. It always starts from your eyes. Di firman Tuhan juga dikatakan mata adalah pelita tubuh. Kalau matamu gelap, maka gelaplah seluruh tubuhmu. Kalau matamu terang, maka teranglah seluruh tubuhmu. Artinya kalau mata kamu aja udah membawa kamu ke hal-hal yang tidak baik,
maka otomatis kamu akan berdosa. Tapi kalau mata kamu membawa kamu kebenaran, kepada kebenaran. Misalnya waktu kamu scroll Instagram ada sesuatu yang gak baik, TikTok gitu ya, kadang suka lewat-lewat yang gak jelas gitu. Kalian scroll, jangan input sedikit pun ke mata kamu. Maka kamu bisa bertahan. And before I wanna close, aku mau kita nonton sebuah video. Boleh dibantu media? My dad has always liked fixing things. Boleh agak digedein Feels suaranya. like he was always in the middle of a project. And sometimes he'd let me help. There was this one time where partway through changing the oil, he left me in the garage for a little while. By myself.
Boleh aku undang tim musik dan teman-teman boleh bangkit berdiri. Boleh kalian merenungkan, kalian boleh pejamkan mata kalian. Dari video ini kita bisa merenungkan kalau maybe we are just like that kid. Awalnya kita masuk ke dalam identitas palsu yang ditawarkan dunia. Sedikit demi sedikit kita senang, kita happy dengan apa yang terjadi. Sampai one day kita sadar kita udah masuk terlalu dalam dan kita gak bisa keluar. Dan saat kita melihat diri kita di kaca, kita merasa we are filthy. Kita terlalu jauh dari Tuhan. Kita merasa kita udah rusak, kita merasa kita udah jorok, kita merasa kita udah gak layak lagi. Dan akhirnya kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri untuk coba bersihin hal itu, untuk coba merestore value kita, merestore gambar diri kita, tapi akhirnya kita mentok. Kita gak tahu lagi apa yang harus kita lakukan. And the moment is right now. It's the moment engkau membuka hatimu, membuka dirimu dan memanggil Tuhan untuk menolong engkau. Karena katanya hanya ada satu hal yang bisa menolong engkau. It says we need a stronger stuff, yaitu darah Yesus. Hanya darah Yesus yang bisa membersihkan kita, hanya darah Yesus yang bisa menyucikan kita. Hanya darah Yesus yang bisa memulihkan segala sakit hati yang kita rasakan, segala traumatic experience yang kita alami. Hanya darah Yesus yang sanggup, hanya kasih Yesus yang sanggup untuk membalut kita dari segala luka yang disebabkan oleh dunia ini. Amen. The image might be distorted. Mungkin cara kamu melihat diri kamu sendiri udah dikacaukan sama dunia. Tapi it's not destroyed. Itu tidak dihancurkan. Itu tidak pernah hancur. Dosa bisa mengacaukan image kita. Tapi itu tidak pernah bisa menghapus identitas kita di dalam Tuhan. Kita dibuat serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Yes. Dan Tuhan datang ke dunia ini tidak hanya mengampuni dosa, tapi kuasa salibnya Dia memulihkan identitas kita. Amen. Dia akan memulihkan engkau sehingga engkau bisa mengasihi dirimu sendiri. Yes. So saat ini, dimanapun kamu berada, kasih Tuhan cukup untuk menghampiri kamu. Menghampiri kamu dari ujung sampai ujung tempat ini. Tuhan mau berperkara dengan kamu. Jangan diam. Boleh angkat suara kalian, angkat doa kalian. Tuhan bilang, anakku, buka hatimu. Aku mau memulihkan engkau. Aku mau mendatangi engkau, aku mau menghampiri engkau saat ini.